Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Maela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kemenangan yang akan kamu miliki ya. 3 kemenangan yang akan kamu raih di bulan April ya. Nah, kita akan coba lihat kemenangan seperti apakah itu. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Virgo, 3 kemenangan yang akan kamu miliki di bulan April. 3 kemenangan yang akan kamu miliki di bulan April. Ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, di sini ada Genius to Experiment ya. Nah, buat Virgo, kemenangan apakah di sini akan kamu raih? Many talk about or from. Oke. Ada energize, confront. Ada your belief. Nah, kita akan cek di sini. Oke. Untuk di bottom of the deck, nah, kita lihat di sini ada genius to experiment, the discoveries of, ada hasil ya di sini, ada resulting ya. Ada hasil yang terlihat dari apa yang sudah kamu lakukan di sini ya. Buat Virgo ya, aku melihat di sini kemenangan akan kamu temui ya di bulan April ini adalah bulan dimana kamu berhasil melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Ya, kamu misalnya menginginkan ini, ya kamu segera lakukan apa yang harus kamu lakukan ataupun apa yang harus kamu kerjakan untuk meraih kemenangan itu. Dan sehingga kemenangan itu akan kamu dapatkan. Nah, di sini Virgo. Karena kemenangan itu sendiri ya tidak akan bisa kita dapatkan tanpa perjuangan kita ya. Nah, mungkin orang lain berjuang, kita yang menang nggak mungkin ya. Pasti kalau kita pengen menang ya kita dong berjuang ya, begitu. Oke, Virgo, perjuangan itu ya pasti akan ada hasilnya jika kita benar-benar fight untuk mendapatkan itu, mendapatkan kemenangan itu. Nah, kemenangan seperti apakah yang akan kamu rasakan? Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Oke. Ini tadi ada apa ya? Ada in Aquarius. Nah, yang pertama, kemenangan yang pertama, aku melihat di sini ya banyak apa ya? Banyak pilihan ya buat kamu ya. Di Merkuri di sini. Jadi, ya, aku menemukan di sini bahwasanya kamu menemukan sebuah kesadaran, the awareness ya, banyak hal-hal yang kamu ketahui ya, banyak pemikiran-pemikiran yang tentang ataupun dari gitu ya, ini tulisannya. Ini kartunya aku baru juga sih ya. Jadi sama-sama belajar ya di sini, sambil belajar. Oke, nah, aku merasakan di sini banyak hal-hal yang kamu jumpai pada diri kamu. Dan selama ini kamu tidak menyadari bahwasanya kamu itu punya potensi, punya skill ya, punya keahlian ya. Kamu itu sebenarnya berhak untuk bahagia. Hanya saja mungkin kamu tidak menyadari, kamu tidak memperjuangkan itu. Itu ya sebenarnya. Nah, tetapi di sini akhirnya dengan adanya the bottom of the deck, kamu menyadari, wah ternyata aku bisa begini ya, aku bisa begitu ya. Jika aku ingin meraih kemenangan ya aku harus lakukan perjuangan aku gitu. Nah, disinilah akhirnya karena kamu menyadari, wah ternyata aku memiliki ini ya, aku memiliki itu ya. Jadi ya udahlah aku akan begini, aku akan lakukan itu gitu loh. Jadi ada sebuah tindakan yang kamu lakukan atas apa yang sudah kamu ketahui tentang diri kamu. Arti kata ada sesuatu yang terungkap dalam diri kamu dan itu adalah suatu kemenangan bagi kamu. Wah, inilah kemenangan aku memiliki ini. Ya, aku memiliki itu. Sehingga ini adalah modal bagi aku untuk mencapai sebuah ya apa yang sudah aku manifestasikan. Sebuah contoh ya mungkin dalam hal percintaan, dalam hal kayak apa ya? Pekerjaan kamu. Nah, mungkin kamu tahu nih di pekerjaan ini atau di bisnis ini ya, aku berpotensi bisa jadi sukses gitu loh. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga tidak akan bisa sukses. Jika kamu mengetahui bahwa aku bisa sukses,
karena aku lakukan begini, aku lakukan begitu, maka kamu akan bisa jadi sukses, ya. Nah, intinya tetap kembali kepada diri kita. Diri kita yang akan menentukan kualitas kita, potensi kita sendiri, ya. Nah, dan inilah kemenangan kamu yang pertama. Akhirnya kamu menyadari bahwa aku memiliki sebuah kesadaran banyak hal-hal ternyata yang ada pada diri aku yang bisa aku manfaatkan, gitu loh. Kekuatan kamu, ya, pesona kamu, ya, itu mungkin salah satunya. Ya mungkin banyak orang yang menyukai kamu karena kebaikan kamu, karena kamu ganteng, karena kamu cantik gitu ya. Tapi kamu juga jangan terlalu berbangga hati ataupun seperti ya lupa diri gitu ya jadinya. Tetap kamu ingat dengan poin-poin kamu di mana ya kebaikan-kebaikan yang harus kamu tebar begitu. Sehingga kebaikan juga akan menghampiri kamu. Itu yang terpenting di sini. Karena akan banyak hal-hal yang kamu rasakan dalam diri kamu. Wah, ternyata aku bisa begini ya. Ternyata aku bisa bahagia. Ternyata aku bisa memiliki usaha bisnis sendiri gitu ya. Ternyata aku bisa memiliki pasangan yang baik gitu loh. Nah, ini bagi kamu yang sudah menikah, aku melihat ternyata jika kita saling pengertian satu sama lain, maka hubungan kita akan langgeng. Maka kita akan meningkatkan rasa sayang kita. Nah, itu. Jadi bagi kamu yang sudah menikah, Virgo, ya, sadarilah diri kamu itu punya kelebihan. Sadarilah diri kamu itu bisa membuat mereka bahagia, ya. Sadarilah kalau kita itu saling ketergantungan satu sama lain. Jadi yang dibutuhkan itu saling pengertian. Maka dari itu kamu akan merasakan kemenangan pada diri kamu sendiri. Oke, nah Virgo, apalagi di sini? Ada energize, ada confirm, ya. Ini ada Mars. Tadi di kartu berikutnya ada ini Aquarius ya. Yang di sini ada Mercury. Ini ada Mars ya. Kita akan coba lihat. Di sini aku melihat ada sebuah energi ya yang mengkonfrontasikan gitu loh. Yang seakan-akan diri kamu itu ya apa ya kayak begini, mungkin ada rasa malas yang ada dalam diri kamu gitu loh. Wah, aku selama ini ternyata bermalas-malasan, ternyata aku sudah lalai gitu loh. Nah, itu akhirnya kamu sadari banyak hal yang terjadi di masa lalu dan itu menjadi motivasi bagi kamu ternyata gitu loh. Dan itu baru kamu sadari, ternyata Tuhan memberikan masalah ke aku agar aku bisa berjuang, agar aku bisa berusaha. Karena Tuhan berikan aku akal dan pikiran. Nah, disitulah kemenangan kamu. Kamu menyadari diri kamu dan memaksa untuk bisa mencapai satu kemenangan ya. Dalam hal apapun, mencapai kemenangan dalam hidup kamu. Baik itu menemukan cinta, menemukan kebahagiaan ya, menemukan pekerjaan yang tadi aku katakan ya. Arti kata, kamu itu sebenarnya punya kekuatan. Kamu itu punya energi yang cukup besar untuk mengkonfrontasikan apapun yang sudah kamu manifestasikan. Ya. Nah, arti kata di sini ada force yourself. Diri kamu sendiri itu sebenarnya ya yang harus merubah semuanya. Begitu. Paksa diri kamu ya untuk bisa melakukan apapun. Maka dengan begitu kamu akan merasakan kemenangan pada diri kamu. Wah, ternyata aku berhasil melawan ya, melawan kemalasan ya, melawan setan-setan yang ada dalam diri aku gitu loh. Melawan hal-hal negatif dalam diri aku. Akhirnya kamu menang di sini dengan adanya paksaan dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa mengendalikan emosi kamu bisa mengendalikan pikiran kamu. Oke, nah itu. Yang ketiga, apalagi di sini, your belief, the cause of, use the most direct way. Nah, kamu sebenarnya memiliki banyak jalan ya. Kamu menemukan banyak jalan untuk menuju kemenangan kamu. Maka, ya gunakanlah jalan itu. Itu sebenarnya kesempatan ya buat kamu, kesempatan buat kamu mendapatkan sebuah kemenangan kamu. Kepercayaan diri kamu di sini muncul ya. Jadi lakukanlah apa yang perlu kamu lakukan karena di jalan yang di sini sudah semesta berikan kepada kamu ya. Nah, ini tentang kemenangan yang ketiga. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot apa yang terbaca dari cerita ini. Ini tentang sebuah energi kemenangan ya. Arti kata kemenangan itu harus kita kejar sendiri ya. Harus kita paksa sendiri. Ini ada pemaksaan untuk diri kita sendiri dan akhirnya ini kamu menemukan jalan ya. Jalan untuk menuju kemenangan itu. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot apa yang terbaca. Nanti kita juga akan lihat pesan semesta buat kamu ya. Nah, buat Virgo, bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, ya, kamu bisa cek di kolom deskripsi.
khusus Virgo. Aku lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Tapi buat kamu yang ingin personal reading, ya mohon maaf, sampai habis lebaran ya baru kita buka kembali, oke? Nah, buat Virgo kita akan lihat di sini apa yang terbaca dari kartu tarot untuk kemenangan yang kamu raih ini. Apakah kamu memenangkan hati seseorang perempuan, ya? Apakah kamu memenangkan proyek, ya? Bisa saja. Apakah kamu memenangkan dari perjuangan kamu di bulan Ramadan, ya, berpuasa, dan akhirnya tibalah hari kemenangan buat kamu. Oke, nah itu Virgo. Kita akan ambil dua-dua di sini buat Virgo. Kebanyakan. Oke. Nah, Virgo, kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada The Star, ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, oke, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, buat Virgo. Aku juga lihat di sini ya, ada Six of Swords dan Eight of Calices. Ini dimana gambaran kamu siap untuk meninggalkan masa lalu. Kamu siap untuk melupakan ya hal-hal yang terburuk yang pernah kamu alami di masa lalu. Ataupun saat ini, ataupun ke depan, saat kamu menemukan masalah dalam hidup kamu, segeralah kamu untuk menyelesaikannya. Dan aku melihat di sini, kamu orang yang berjuang untuk hidup kamu, berjuang untuk meraih kemenangan kamu. Maka dari itu, saat kamu mencari jalan, ya aku melihat akan ada seseorang ya di sini membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Jadi kamu jangan khawatir di sini. Oke? Nah, buat Virgo, kita lihat di sini. Ada The Star dan ada Ten of Wands. Nah, aku melihat memang ada beban ya yang kamu pikul atau ada tanggung jawab yang besar di sini yang terbaca dalam diri kamu saat ini. Apakah di sini kamu ini seseorang single parents? Kamu seseorang feminim atau maskulin yang sudah memiliki anak yang dulunya pernah menikah dan kamu punya beban ataupun tanggung jawab gitu loh yang harus kamu penuhi. Disitulah akhirnya kamu mencoba untuk ya berjuang. Karena di sini aku melihat banyak kesempatan, banyak peluang ya. Dari sini kamu bersinar kembali. Ya. Ada hal yang membuat kamu merasa, wah aku harus berjuang untuk mendapatkan harapan-harapan ini. Karena tanpa begitu aku tidak akan bisa menemukan ataupun mencapai ini gitu loh. Ya. Buat Virgo. Itu yang aku lihat. Jadi arti kata banyak tanggung jawab yang kamu lalui, tapi kamu bisa memenangkan ini. Memenangkan sebuah tanggung jawab ini. Dan akhirnya aku bisa loh gitu loh melakukan semua tanggung jawab aku, bisa memenuhi tanggung jawab aku terhadap anak-anak aku, terhadap keluarga aku, orang tua aku. Nah, inilah kemenangan kamu. Kamu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Itu juga yang membuat kamu bersinar kembali. Yang membuat kamu merasa kayak, wah, inilah peluang aku gitu loh. Untuk bisa merubah semuanya. Oke, nah. Dan apalagi di sini aku melihat ya, kemenangan itu apa? Akhirnya kamu menemukan suatu keberuntungan ataupun menemukan suatu hal yang membuat kamu merasa, wah akhirnya aku menemukan keberuntungan aku dalam hal finansial, dalam hal bisnis. Yang dimana aku memulai suatu bisnis dan akhirnya ya aku percaya, aku paksa diri aku untuk bisa menjalankan bisnis ini dan ternyata memang jika dipaksa ada ketulusan dalam hati, maka ini akan ada muncul kesempatan ini, peluang ini ya. Ini ada keberuntungan, ini ada ikan di dalam cup. Ikan itu menggambarkan keberuntungan. Karena ini arti kata ya kamu fokus gitu loh. Kamu orang yang memiliki energi cukup besar. Kamu fokus kepada suatu tujuan kamu. Kamu paksa diri kamu di sini ya. Kamu paksa diri kamu sehingga kamu mencapai ini, kemenangan ini. Jadi semua itu berasal dalam diri kita, mindset kita. Ya, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita ya, maka kamu akan bisa menuai semua ini. Ya, buat Virgo. Itu yang aku baca dari kartu kamu yang
kemenangan kamu yang kedua. Dalam hal finansial kamu oke, dalam hal percintaan kamu beruntung sekali. Ya mungkin akhirnya kamu di sini menemukan seseorang. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah, ini hubungan kamu merasa beruntung sekali. Wah, aku beruntung memiliki kamu. Ya, memang kita kalau berjodoh ya memang harus seperti itu. Kita sudah memilih dari awal. Dari awal kita sudah dia itu sudah menjadi pilihan kita. Ya mau tidak mau ya kita harus bisa berbagi dengan dia suka dan duka. Jangan saat dia terpuruk kita menjauh atau saat kamu terpuruk dia menjauh. Nah, sebaiknya saling mensupport, saling mendukung. Nah, dengan begitu keberuntungan akan berada di pihak kamu. Oke. Nah, ini tentang sebuah cinta kamu. Kita akan lihat di sini yang ketiga, aku melihat memang saat kamu mempasrahkan hidup kamu kepada semesta, saat itulah kekuatan itu muncul pada kamu. Virgo. Oke, nah ini aku lihat di mana akhirnya kamu menemukan sebuah kondisi aku bahagia. Mungkin beberapa dari Virgo ada yang single parents, ya kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Kamu bahagia gitu loh. Karena ya mungkin hati kamu yang dulu sendiri disakiti banyak orang, orang datang kepada kamu hanya memanfaatkan kamu ya. Lebih baik aku sendiri daripada aku bersama orang yang hanya memanfaatkan aku, mencari keuntungan gitu loh. Makanya di sini aku lihat kamu lebih mempasrahkan. Walaupun aku sendiri, ada semesta bersama aku, ada Tuhan bersama aku yang selalu melindungi aku, ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, buat Virgo. Itu yang terbaca di kartu kamu di sini. Nah, kita akan coba lihat pesan semesta buat kamu ya. Pesan semesta buat Virgo. Apa yang terbaca di sini? Pesan semesta buat Virgo. Oke. Ada abundance. Nah, di sini kamu akan berkelimpahan ya, aku lihat. Akan berkelimpahan. Jadi semesta berpesan, kamu tenang aja, kamu akan berkelimpahan di sini ya. Asal ada hal-hal yang kamu lakukan. Apakah itu ya, kamu berkomitmen dengan diri kamu ya. Oke. Nah, di bottom of the deck-nya ini aku lihat ada abundance. Di Virgo, kamu akan berkelimpahan di sini. Jadi pesan semesta menyampaikan bahwasanya kamu akan berkelimpahan jika kamu melakukan segala apa yang ingin kamu lakukan. Jangan kamu berhenti dalam suatu titik. Jika kamu masih kayak belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, teruslah kamu berjuang. Maka dari itu, aku akan bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Itu pesan semesta buat kamu. Di sini ada forgiveness. Nah, mungkin beberapa dari Virgo pernah punya masa lalu yang kamu bersalah atau dia bersalah ya. Maafkanlah orang-orang yang mungkin membuat kamu sakit, kecewa ya. Dengan begitu kamu akan bisa kayak tenang jiwanya ataupun dalam melangkah ke depan itu kamu lebih ringan lagi. Begitu ya. Oke. Forgiveness, memberi maaf lah untuk orang-orang. Jadi dan ini aku juga melihat kamu supaya bisa berpikir positif, ramain positif. Dengan begitu hidup kamu mungkin akan lebih positif lagi. Tapi kalau kamu sering berpikiran negatif, mungkin wah nggak mungkin deh aku bisa melakukan itu. Nah, itu kan pikiran negatif, seolah-olah kamu merasa kamu tidak mampu, padahal kamu mampu. Kamu punya kualitas itu, kamu punya potensi itu ya, Virgo. Itu yang aku lihat dari pesan semesta ini. Jadi selalu berpikir positif, tebarkanlah kebaikan agar apa yang kamu dapatkan ke depan bisa membuat hidup kamu lebih baiknya. Lebih baik ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu readingan buat Virgo di sini. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Dadah Virgo.